Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Pada saat ini hamba berdoa untuk Indonesia, untuk Indonesia, untuk Indonesia. Ini bangsaku Tuhan, Indonesia. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, Indonesia Tuhan. I know you love Indonesia. I know you care about Indonesia. I know you care about Indonesia. Tuhan, bangsa Tuhan, bangsaku sakit, bangsaku lagi sakit. Tapi aku percaya ada pemulihan untuk bangsaku. Ada pemulihan untuk bangsa. Bangkitkan orang-orang hebat. Hai anak-anak muda, bangkitlah. Aku berkata setiap tulang-tulang yang mati, yang remuk, saat ini juga bangkit. Generasi-generasi yang luar biasa, yang hebat, yang cinta akan Indonesia, yang berjiwa nasionalisme, bangkit, 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 bangkit. Aku berkata bangkit, 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 bangkit. Dari daerah timur bangkit, dari daerah timur bangkit, dari Kupang, dari Ambon, Flores, Papua bangkit, bangkit dari Jawa bangkit, bangkitlah. Aku perintahkan kau bangkit, aku berkatakan kau bangkit. Ini waktunya kau berdiri bagi Indonesia. Indonesia memerlukanmu, Indonesia memerlukanmu. Tuhan menaruh Indonesia di pundakmu. Kau pasti bisa melakukan yang terhebat di detik-detik terakhir bangsa ini. Bangkit, bangkit, bangkit. Tuhan, tolong Tuhan, siapapun Tuhan, tanpa terkecuali yang mengalami bencana, Makassar, Makassar, belas kasihanmu atas Makassar. Ampuni Makassar. Ampuni Makassar. Ampuni Makassar. Ampuni Sumatera. Ampuni Sumatera. Ampuni Sumatera. Mampukan orang-orang di sana ketika kengerian itu datang. Mampukan setiap orang-orang di sana ketika penghukuman Tuhan datang. Mampukan orang-orang di sana untuk tetap bertahan dan kuat ketika kengerian itu datang. Mampukan ya Tuhan. Tolong setiap orang-orang tua, orang-orang tua, anak-anak, mayat yang bergelimpangan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Jika hamba boleh berdoa, lalukan cawan ini daripada mereka, tapi kehendak-Mu yang jadi, seandainya itu datang. Tuhanlah yang menguatkan saat kengerian itu datang. Hamba juga berdoa, Jawa, 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 Jawa. Ampuni Jawa. Ampuni Jawa. Lembutkan hati-hati orang yang keras di daerah Jawa, Tuhan. Tidak terprovokasi.
akan terjadi kerusuhan di Jawa. Selamatkan umat di Jawa, Tuhan. Seperti Kau menyelamatkan umat Israel di Mesir saat tulah yang ke-10. Maka ketika tulah itu datang kepada Jawa, selamatkanlah setiap orang yang percaya. Selamatkan Jawa. Kalimantan. Bangkitlah hai orang-orang Kalimantan. Bangkitlah orang-orang yang takut akan Tuhan di Kalimantan. Tanahmu subur. Ada banyak jiwa-jiwa di Kalimantan yang peduli atas Indonesia. Bangkitlah, bangkitlah. Aku perkatakan kau bangkit. Aku perkatakan kau bangkit, kau bisa. Kalimantan, kau harapan untuk Indonesia. Aku memberkati setiap tanah-tanahmu. Aku memberkati setiap apa yang dikerjakan di tanahmu. Aku memberkatimu dari segala penjurunya. Aku memberkati orang-orangnya di Kalimantan, dari segala pelosoknya. Bangkit, bangkit, bangkit. Bangkit, bangkitlah, bangkit. Kau bangkit untuk membuka mata semua orang bahwa ada keselamatan, ada kebangkitan Indonesia dari Kalimantan. Kalimantan, Kalimantan bangkit. Kalimantan bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hosana. Hosana Bapa. Tempat ini dari yang Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini bangsa aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih, Engkau campur tangan, Engkau berkati setiap kota-kotanya, di segala penjuru Tuhan memberkati. Engkau bangkitkan anak-anak muda, orang-orang tua, teruna-terunamu, bahkan anak-anak semuanya. Tuhan bangkitkan. Ini waktunya kebangkitan itu terjadi atas Indonesia, atas Indonesia, atas Indonesia, segala provinsinya, segala kotanya, desa, semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit orang-orang jujur, bangkit orang-orang jujur, bangkit orang-orang pemberani, bangkitlah orang-orang yang punya jiwa pahlawan. Bangkitlah para pahlawan di seluruh Indonesia. Bangkitlah para pahlawan. Bangkitlah para pahlawan. Tuhan mengurapi bibir mulut lidahmu untuk memperkatakan yang benar, untuk menyatakan keadilan. Bangkitlah orang-orang benar di Indonesia. Bangkitlah orang-orang adil di Indonesia. Bangkitlah orang-orang yang peduli atas Indonesia. Bangkitlah para pahlawan di Indonesia. Bangkitlah para pahlawan. Bangkitlah, bangkitlah. Aku perintahkan hari ini. Tuhan memerintahkanmu bangkit pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Kuatkan setiap kami ketika kengerian itu datang Tuhan. Kau akan mengadakan perbedaan bagi setiap orang yang menyembah-Mu dengan yang tidak menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapa besar Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, haleluya. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Kemuliaan dan hormat Tuhan kesarap dunia, bagikan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat Tuhan kesarap dunia, bagikan nama-Mu. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Yesus. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau.
Ayatnya yang ke 21-22, Petrus ini mirip anjing dan babi, bukan domba. Perhatikan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sudah ada perintah kudus, mereka tidak peduli. Nah ini karakteristiknya pasti bukan domba dong. Ayat 22 sama-sama jemaat 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya kalau jatuh apa boleh buat ya Bapak Ibu. Saya sudah bilang pasti Anda keluar kembali. Seperti ayam buang dalam kolam, dia sentuh dia lompat. Bukan seperti bebek masuk di air menikmati berjam-jam. Kita ini hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempal roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan bikin apa-apa saya belum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini ya, kita baca sama-sama ya. Ini kan ketemu negeri ada kana gempa toh. 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Tapi spirit karunia semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak ya. Saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi. Ya, dosa-dosa macam-macam. Tuhan bongkar bangkit. Dulu Seroja itu rencananya menurut itu pakar itu alat yang dong baca itu angin itu tidak masuk kupang. Mereka juga kaget kenapa belok. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Karena di sini banyak gereja tapi tidak murni. Gerejanya harus dimurnikan. Gereja itu dimerdekakan jadi berkat. Bukan menjanjikan kemerdekaan palsu dan hidup main lumpur terus. Makanya Petrus ngomong tadi dalam 2 Petrus 2 itu di ayatnya yang ke 21-22, Petrus ini mirip anjing dan babi, bukan domba. Perhatikan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sudah ada perintah kudus, mereka tidak peduli. Nah ini karakteristiknya pasti bukan domba dong. Ayat 22 sama-sama jemaat 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya kalau jatuh apa boleh buat ya Bapak Ibu. Saya sudah bilang pasti Anda keluar kembali. Seperti ayam buang dalam kolam, dia sentuh dia lompat. Bukan seperti bebek masuk di air menikmati berjam-jam. Kita ini hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempal roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan bikin apa-apa saya belum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini ya, kita baca sama-sama ya. Ini kan ketemu negeri ada kana gempa toh. 1, 2, 3. Kita ini hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempal roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan bikin apa-apa saya belum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini ya, kita baca sama-sama ya. Ini kan ketemu negeri ada kana gempa toh. 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Tapi spirit karunia semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak ya. Saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi. Ya,
dosa-dosa macam-macam, Tuhan bongkar bangkit. Dulu Seroja itu rencananya menurut itu pakar bilang, itu alat yang dong baca itu angin itu tidak masuk kupang. Mereka juga kaget kenapa belok. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Karena di sini banyak gereja tapi tidak murni. Gerejanya harus dimurnikan. Gereja itu dimerdekakan jadi berkat. Bukan menjanjikan kemerdekaan palsu dan hidup main lumpur terus. Makanya Petrus ngomong tadi dalam 2 Petrus 2 itu di ayatnya yang ke 21-22 Petrus bilang ini mirip anjing dan babi bukan domba. Perhatikan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sudah ada perintah kudus, mereka tidak peduli. Nah ini karakteristiknya pasti bukan domba dong. Ayat 22 sama-sama jemaat 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya kalau jatuh apa boleh buat ya Bapak Ibu. Saya sudah bilang pasti Anda keluar kembali. Seperti ayam buang dalam kolam dia sentuh dia lompat. Bukan seperti bebek masuk di air menikmati berjam-jam. Ada satu komentar ke saya seperti ini saudara. Jadi email adhoc itu khotbahnya saya mengomentari komentarnya. Saya katakan ini bukan penghakiman loh. Tugasnya memang harus tegas menyampaikan hal ini. Itu memang penghukuman Tuhan saya katakan. Lalu dia tidak terima dan dia balas lagi ke saya. Ini orang ini ya yang akunnya titik nih. Lalu dia bilang sebagai sesama manusia dan saya punya banyak keluarga di Flores. Bahkan kakak kandung saya juga sedang berada di Flores sana. Setiap hari ketakutan akibat bencana gempa ini. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ketika melihat orang yang menderita dan tertimpa musibah, hal pertama yang dipraktekkan olehnya adalah mengulurkan tangan, merawat luka dan memberi penghiburan. Jadi mari kita fokus melakukan hal baik itu. Bukan malah seperti yang Pak Pendeta dan juga Ibu katakan. Mungkin Pak Pendeta dan juga Ibu merasa sedang menyuarakan kebenaran tanda kutip, artinya bukan kebenaran ya, ini sarkastia saja, tapi jangan sampai kehilangan rasa empati dan berkata demikian. Nah, dari komentar ini garis bawahi dua hal saudara. Dia katakan yang pertama, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kemudian yang kalimat yang kedua dan poin kedua di sini yang akan saya bahas, dia bilang ketika melihat orang yang menderita dan tertimpa musibah, hal pertama yang dipraktikkan olehnya adalah mengulurkan tangan, merawat luka dan memberi penghiburan. Ya, nah begini saudara, ada saya dengar juga ya, saya nggak usah sebut namanya, tapi saudara pasti mungkin mendengar live-nya ataupun ya cuplikan-cuplikan video atau apapun yang mungkin sudah menanggapi ya, yang dia katakan bahwa bencana alam ini datang dari setan, dari iblis ya, yang ingin mencelakai, menghancurkan umatnya. Tetapi salah saudara, bencana alam ini ya terjadi karena memang ini penghukuman Tuhan. Bencana itu penghukuman Tuhan saudara ya. Bahkan kalau kalian lihat dari apa itu namanya pembukaan materai itu, materai 1 sampai yang ke-6 itu semuanya adalah dari Tuhan, itu penghukuman. Bahkan kalau kita bicara lebih dalam lagi ya, ketika Musa diperhadapkan kepada Firaun ingin mengeluarkan bangsa Israel ya dari Mesir, keluar dari Mesir, itu ada 10 tulah. Dan pertanyaan saya, apakah 10 tulah itu datang dari setan saudara? Tidak, itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan sedang melakukan penghukuman kepada mereka, karena mereka mengeraskan hati. Makanya hati-hati saudara, untuk kalian yang mengalami bencana alam ini, kalian itu tetap mengeraskan hati, tetap durhaka, tetap jahat, tetap tidak menyembah Tuhan yang benar. Ya, kalian akan binasa. Bahkan sampai itulah yang ke-10 kematian anak sulung itu bicara kematian orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Ya, yang menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Pertanyaannya, ketika kalian menghadapi kengerian ini, penghukuman ini, kalian itu teriaknya ke siapa? Ya, apakah kalian malah teriak kepada ilah lain? Lalu kalian menyalahkan Tuhan Maha Pencipta? Bahkan ada orang yang malah menyalahkan Tuhan Pencipta, dia tidak berbalik. Dan percayalah, ada banyak orang-orang seperti kalian sekalipun ya, kalian di tengah bencana seperti ini, bukan kalian datang kepada Tuhan,
ya seperti yang kata si Mel Atok ini, kalian bukan mencari Tuhan, kalian tidak bertobat, justru semakin keras, yang babi kembali kepada kubangan, anjing kembali kepada muntahan. Itu benar kan? Memang itu Alkitab bicara. Itu orang yang menolak kebenaran, orang yang mengeraskan hatinya terhadap kebenaran. Ada tertulis, jika kau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena kalau kau mengeraskan hatimu, jangan sampai Tuhan melakukan seperti yang kepada Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun karena dia keras hati. Jangan sampai engkau juga dikeraskan hatimu oleh Tuhan karena kau terlalu mengeraskan hatimu. Jadi sekali lagi ya saudara, ini memang penghukuman. Ya, tinggal bagaimana responmu. Ketika itu bicara penghukuman, itu bicara tentang datang dari Tuhan, bukan dari setan. Ya, ini segalanya digenapi. Ketika bicara tentang penghukuman dan penggenapan, itu dari Tuhan. Ya, gak pernah namanya setan itu menggenapi. Paham ya? Jangan lagi bilang-bilang bencana itu datang dari setan, dari iblis. Memang iblis merancangkan kecelakaan. Tetapi ini bukan bicara soal rancangan kecelakaan oleh setan. Ini adalah penghukuman. Bahkan ada juga tertulis ketika pedang Tuhan mengenai kepada seseorang untuk menghukum seseorang dan kau melindunginya, maka kau akan kena pedang Tuhan itu ada kau tertulis artinya. Ada kalanya Tuhan menaikkan pedangnya, artinya penghukuman. Ya, jadi yang seharusnya kau lakukan adalah selalu yang seperti saya katakan, berdoa supaya saat kengerian itu datang, kau diselamatkan Tuhan, keluargamu diselamatkan. Diselamatkan ini bicara tentang keselamatan yang sesungguhnya, yaitu diselamatkan di sorga. Adalah keuntungan kalau mati dalam Tuhan. Kau lupa, makanya jangan sebut namamu Kristen. Jangan kau mengkritik pendeta atau hamba Tuhan yang menyuarakan suara kenabian. Jadi kau maksudmu kami yang hamba Tuhan ini harus diam. Tapi terserahlah ya, memang hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus sudah katakan, kau tidak akan pernah mau mencari kebenaran. Orang tidak lagi suka mendengar kebenaran. Ya, rasanya kebenaran ini kejam bagi telingamu. Karena memang sudah tertulis di hari-hari terakhir orang hanya akan mencari apa yang enak di telinganya. Jadi kalau nggak enak dicampakkan, dihina, dihujat. Padahal sedang membicarakan tentang kebenaran. Ya, dalam hal ini saya sepakat kepada Mel Atok. Tapi tidak dalam pengajaran yang lain tentang masalah Tritunggalnya. Dia mengatakan Yesus adalah pribadi kedua. Bahkan dia menyembah Triune God. Saya nggak sepakat soal itu. Tapi tentang hal ini saya harus katakan, saya sepakat. Saya di sini objektif loh, ya. Saya tidak membenci pribadi, tapi saya membenci suatu pengajaran yang salah. Dan hal ini saya sepakat bahwa bencana alam yang terjadi di dunia ini itu adalah penghukuman. Karena itu responi dengan baik, ya. Kenapa ya orang sering benci kita tanpa sebab? Ketika kita dibenci padahal kita tidak punya salah, ternyata penyebabnya aura kita yang bikin dia kalah. Aneh banget sama orang ini ya. Saya kan balas komentar dia, saya bikin di VT saya. Dia ngata-ngatain saya, dia bilang dijadiin konten. Hello, I'm not a content creator ya. Saya bukan content creator. Saya, kau lihat di situ ya. Semua konten itu kalau bukan tentang saya, itu tentang pengajaran. Kau pahami itu ya. Pakai otakmu ya orang Kupang. Ini orang Flores ini. Ya, yang nggak terima ketika Mel Atok dan saya katakan itu adalah penghukuman Tuhan untuk bencana di Flores. Ini orang bebal orang kayak gini. Dan lebih parahnya lagi dia ngata-ngatain saya, ya nyerang-nyerang saya di typing dan juga di DM. Lalu saya balas di DM di situ. Enyah dan matilah. Semua orang yang ngerti saya, mengikuti pengajaran saya, buat oten-oten sampah sepertimu yang menolak kebenaran. Saya selalu pakai kata saya, enyah dan matilah. Itu bukan sesuatu yang harus saya tutupi. Bahkan saya bikin postingan loh, enyah dan matilah untuk kau oten para lonte gereja. Ya, dan
Lebih sampahnya lagi si lonte ini perempuan ya. Namanya Laura, apa namanya ya, Laura Langgu apa-apa gitu. Dia bikin akun palsu. Semua isi VT dia itu tentang saya. Coba. Ini kelakuan orang Kupang loh. Ini Kupang coy. Ya. Emang lagi sange, lagi butuh Hey anjing, ini lagu khusus buat lo. Emang dasar lo benalu, and I know I said fuck you. Hey anjing, mendingan lo mati aja, karena hidup lo gak berguna. Pergi jauh-jauh sana. Gue ngumpul ama lo omongin sohib gue. Pas sohib gue ngumpul ama lo omongin gue. Maksudnya itu apa biar lo dikata baik? Lu baik juga kalau ada maunya. Dah ketakar otak lu jing, cuma manfaatin orang. Sok pahlawan, sok bajingan tapi gak berani perang. Kalau ribut ngadu udah kayak anak mama. Mending lu bantuin emak lu beberes rumah. Kagak malu apa lo sama keluarga lo. Bukan ngasih contoh malahan jadi benalu. Bajingan kelas teri digertak langsung lari. Orang maju iri dengki ngajakin berkelahi. Gue sih lucu. Tadi namanya user, gitu saya posting, ya kan tentang dia, chatnya dia ini, berubah nama dia jadi Kim Tai Hung. Inilah kelakuan orang Kupang. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika menghukum Kupang. Bencana alam ada di Kupang, ya. Lonte Kupang, Laura Langgu Lonte Kupang.